Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Pak RW barusan semangatnya luar biasa. Ya Pak RW ya? Sampai ingat pelajaran saya tentang anak di masjid ya. Ulangi supaya semangatnya, saya tahu ini Bapak Ibu, tapi mengalahkan semangat dari kaula muda ini ya. Ya, Mas Ustadz Fatah ya, luar biasa ini. Kajian-kajian tadi saya meninggalkan juga webinar nasional nih Pak RW. Ya, ada Kepala BNPT yang hadir, ada Dirjen Risbang dari Kemendikbudristek dan juga ada perwakilan dari USK, USU dan lain sebagainya, nasional lah ya. Nah ini kelihatan ini jangan kalah semangatnya sama yang webinar nasional. Siap ya? Siap. Oke, yang kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hebat ya. Udah berapa persen nih Pak RW kira-kira nih? Kayaknya Pak RW-nya hebat semangatnya tadi ya, memperjuangkan. Kemudian Pak DKM, saya minta kira-kira berapa persen nih penilaiannya? Udah 100% apa belum nih? Atau Pak Yayasan ini? Masih kurang dikit ya? Sekali lagi kata guru saya, perbuatan yang baik itu baik diulang 3 kali, ini baru 2 kali ya, yang ketiga kali nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, Bapak Ibunya ini kompak ini. Bisa diajukan ini Pak RW ya, dapat juara ini. Suaranya sangat bagus, semangatnya sangat bagus ya. Nanti Ustadz Fatah nanti bisa ngusulin ke kami ya. Jadi masjid ini tuh insya Allah Pak RW, Pak Ketua DKM, Pak Yayasan ya, ini sudah kami anggap sebagai keluarga besar Masjid Salman ITB. Ya keberatan kan enggak ya? Ya salah satunya kan yang memimpin ya Bapak Ibu untuk beribadah di sini. Nikmat nggak ibadah kita ini di sini? Nikmat. Buktinya nikmat itu ternyata perkembangan pembangunan ini luar biasa. Saya lihat bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi yakin spiritual pedagogisnya terbangun. Nggak mungkin ada masjid yang sedemikian indah, nyaman dan mengesankan ya. Tadi saya masuk sini sudah ada ibu tadi di sana. Jadi saya bukan yang pertama masuk. Saya mungkin yang kedua saja. Jadi saya ngomong sama Mas Fatah, kalau misalnya ke depan butuh apa yang bisa kami bantu, apakah itu kendaraan, kereta jenazah kah, ambulan, pemulasaraan, ya, atau misalnya yang lainnya, insya Allah kami ada, insya Allah kami bantu. Ya, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal hudani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, bini sepuh, alim ulama, para zu'ama yang saya hormati, khususnya dalam kesempatan ini ada Al-Mukarrom, Bapak Ketua DKM, Profesor Nanto, dan juga jajarannya. Ada Bapak pembina dari yayasan, luar biasa. Ada juga Pak RW, ini luar biasa nih Pak RW. Di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan. Sama seperti saya tadi. Selesai saya pimpin doa, saya kabur ke sini. Nanti kabur lagi dari sini ya. Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur. Tadi MC beberapa kali menyampaikan ya, umur panjang, kemudian kesehatan itu adalah nikmat yang tiada tara, benar gak? Tadi saya ternyuh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari yayasan itu ya. Kemarin di kiri kita ada siapa, sekarang tinggal siapa. Mungkin besok lusa kita gilirannya.
Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk itu? Rata-rata jawabannya belum siap. Saya juga belum siap. Ya, ya, kalau saya mah udah tawadhu aja deh masalah kematian. Ya, saya belakangan nggak apa-apa. Ya, yang lain duluan. Ya, gitu. Ya. Atau yang lain duluan nggak apa-apa kok. Ya, saya nggak akan ngiri. Ya, kita kumpulin dulu. Wah, itu mah enaknya aja ya. Ya, tapi kapanpun kita harus siap. Betul nggak, Bu? Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya mah jangankan melalui sababiah sakit. Ya Pak ya? Ada yang tidak sakit tiba-tiba seperti saudara kita baru-baru ini di daerah Bandung Barat. Betul nggak? Ya, sudah 90 kantong jenazah dan sekarang masih dicari. Teman kami pun masih berjibaku di sana. Karena saya termasuk dari salah satu tim pengarah ya untuk membantu memitigasi bencana baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Tamiang sampai ke yang di Bandung Barat. Ya. Jadi alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diminta untuk bersyukur kepada Allah, kira-kira Allah butuh syukur kita enggak nih Bu? Enggak ya. Tapi yang butuh syukur itu siapa? Kita. Kenapa kita butuh syukur? Sok. Karena dengan adanya kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambah-tambah, betul nggak? Cing sok, aya nama yang gampang. Ibu, saya seneng nih Pak. Pak RW, coba lihat ke sebelah kiri Pak RW. Bapak pernah membiayai nggak Pak? Untuk beli kerudungnya seragam begini. Ke bawahnya hitam-hitam ya Pak ya. Indah Pak ya? Indah. Walaupun di sini masih polarisasi, nggak apa-apa. Yang penting hatinya aja. Oh Ustadz, itu tekan uang saya yang membelanjakannya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya berterima kasih terhadap bapak-bapak, yang terbaik apa Bu? Dikasih uang nih. Mah, ada rezeki. Rasa syukurnya diwujudkan dengan apa? Oh tenang Pak. Papa udah ngopi belum? Ya kan? Sarapan aman. Ya. Pulang pun disediakan air hangat. Betul nggak Pak RW ya? Iya. Pelayanan prima. Ya. Ya. Menjelang tengah malam yang dicium oleh bapak-bapaknya bukan baunya minyak apa tuh? Balsem. Ya. Terus ibu-ibunya pakai training spark yang udah ketat aja semuanya itu ya. Ya, sehingga ketika mau deketin tuh aduh. Ini gak usah diceritakan lagi. Tapi ya, kalau ibu misalnya ya tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 tetap senyum kepada Bapak. Kira-kira Bapak semangat Bu untuk kerja? Semangat ya, pangkatnya terus naik ya. Pak Ketua DKM ya, Prof ya. Terus, bener nggak? Ya, apalagi sekarang menjelang Ramadan, sembako pasti naik. Bener nggak? Iya, pastilah. Sok, ditekan-tekan juga nggak akan bisa, ketekan terus aja. Kenapa? Antara supply dan demand itu termasuk sesuatu yang harus kita akui. Baik, jadi kalau begitu kita bersyukur ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kita bersyukur sama dengan kita itu mensyukuri nikmat kita. Kenapa? Syukur itu artinya bertambah, membuka. Ibu bersyukur pada suami. Oh, alhamdulillah suami saya mah bager gitu kan ya. Tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 itu selalu gitu kan. Maka ibu akan mendapatkan kebaikan. Demikian juga Bapak. Ya, atau kita semua. Sok yang bekerja apakah di pemerintah, bekerja di BUMN dan lain sebagainya. Kita syukuri, maka akan ditambah nikmat itu. Bapak Ibu bersyukur, wujud syukurnya itu membantu kita di sini. Misalnya acara ini terselenggara pasti atas bantuan panitia dan semua agnia ya para donatur di tempat ini. Saya tanya, ada enggak bukti bahwa orang yang bersyukur hartanya berkurang? Di saya ada salah satu contoh, maaf.
ya. Kami itu kebetulan ada alumni Rob, ya, alumni dari sekolah farmasi, ya. Beliau itu selalu membantu mahasiswa-mahasiswa baik mahasiswa ITB, Unpad, UPI dan lain sebagainya dengan beasiswa, ya. Setiap tahunnya itu miliaran. Zakatnya pun miliaran. Tapi usahanya apakah menjadi surut? Tidak. Sekarang itu satu-satunya pemegang merek dagang yang berbasiskan halal, baik itu kosmetik, baik itu farmasi maupun yang lainnya, itu di antaranya cuma dia. Betul. Jadi semakin kita keluarkan itu harta, maka semakin mengundang kedatangan dari rezeki-rezeki dari Allah. Percaya nggak Ibu? Percaya nggak Pak? Buktikan. Betul, Pak. Ya. Karena ini dijamin oleh Allah, ya. Ini isi daripada Tarhib Ramadan ini, ya. Ya. Salah satu generasi Qur'ani itu kita bisa belajar dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dia berangkat dari Mekah ke Madinah, ya. Nanti jalanin aja ini siapa nih ininya? Asrotnya ada ya? Jalanin saja ya. Karena ini kelihatannya ini terlalu akademis, ya. Ini buat mahasiswa, ya S2, S3 juga kan. Tapi nggak apa-apa. Abdurrahman bin Auf itu sampai kaget. Begitu beliau keluarkan uang di jalan Allah ketika perang Khandaq, beliau keluarkan sudah miliaran uang. Bayangkan, Bapak Ibu kalau sekarang mungkin pakai gadget ya, keluarin. Nih ada QRIS gitu kan ya. Dulu Abdurrahman bin Auf itu bawa uang tuh uang benar-benar. Ya, di kantongnya itu uang emas. Sekarang emas berapa sih Bu? Nah, Ibu pasti yang ditanya harga emas. 3 juta ya, satu keping misalnya 1 gram. Ini kalau uang dinar, dirham itu lebih dari 1 gram. Berarti berapa tuh kalau dirupiahkan? Betul nggak? Kantongin. Jadi, ya kan? Udah nggak dilihat lagi. Ternyata diisi lagi oleh Allah. Dari mana? Dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita panjatkan juga sholawat dan salam. Ya, kita terutama ibu-ibu sudah menjadi katakanlah sekarang itu sangat terhormat, mulia, betul nggak? Karena dulu budaya jahiliyah itu tidak menghargai kaum Hawa, ya dalam Al-Quran disebutkan kaum Hawa itu bisa diwariskan. Ketika bapaknya meninggal, anaknya tuh berebut. Aku pilih istri bapak, yang kedua aku yang ketiga, dan seterusnya. Untuk yang pertama jarang ada yang milih. Kenapa? Ketuaan. Kenapa? Apa? Jalan katanya, bini gua yang pertama kok nggak ada yang milih. Gitu. Tapi begitu Al-Quran turun, maka kaum Hawa dimuliakan. Benar nggak? Iya, dimuliakan. Luar biasa ya. Salah satu dari misi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin bagi kaum Hawa. Jadi bukan hanya Raden Ajeng Kartini atau Raden Dewi Sartika, ya tokoh dari emansipasi. Betul ya Pak ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menjadi landasan tadi disebut-sebut oleh Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Yayasan dan juga Pak RW, kalau kita ini memasuki tarhib ya Bu ya, tarhib Ramadan. Kenapa sih dikatakan tarhib? Kalau misalnya ada tamu dari luar, tadi kata Pak RW, coba Canda Security keluarkan wajah garangnya ya Pak ya? Iya. Ya. Jangan senyum-senyum, tapi kita juga betul Pak, saya setuju Pak. Keluarga saya keluarga Angkatan Darat. Ya, keluarga Polri juga. Kakek saya Polri, ayah saya Angkatan Darat. Saya dulu Menwa juga. Ya. Kemarin saya menguji salah seorang kandidat doktor, salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Dia berpangkat kombes. Bentar lagi bintangnya turun dia. Ya. Biasanya logika di dalam security itu harus pertama itu suudon dulu, benar nggak? Iya, tapi suudon adalah kehati-hatian, lil ihtiyat. Ya. Tapi kalau ulama mah husnuzon, ya.
Kita di masjid husnuzon, tetapi kehati-hatian harus ada. Makanya tuh ada CCTV, ya, ada perangkat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi temanya apa kita ini? Literasi Qur'ani membentuk generasi yang beriman dan berilmu. Maka dasarnya adalah Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat ke-11. Ya, terutama ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, siapa yang mau bantu bacakan terjemahannya? Ayo. Bagi-bagi atuh biar dapat pahala ya Pak RW ya. Dapat pahala sampai Pak RW ingat materi saya di sini. Anak-anak ditertibkan, ya. Nah, tapi untuk sekarang ini Pak RW nih, mumpung saya ingat ya, kita di Salman pun di masjid itu kami sediakan Pak RW tempat bermain anak. Bahkan daycare juga kita siapkan, ya. Jadi kalau ada karyawan, baik karyawan Salman atau karyawan ITB atau karyawan dari Santo Bromios yang membutuhkan pelayanan kami sediakan, ya. Bahkan kami siapkan juga di tempat masjid kami ini ada yang namanya khusus untuk ibu yang menyusui, yang lagi punya bayi, itu kita siapkan. Jadi ramah itu ya. Insya Allah, saya yakin di sini insya Allah lah. Ya, tadi Bapak Ketua Yayasan ya kolaborasi dengan Darut Tauhid. Kebetulan Darut Tauhid juga ada kolaborasi dengan kami ya Pak ya. Ya, baik itu di wakaf maupun rumah amal. Kami punya wakaf produktif Pak. Ya, lagi dikembangkan baik itu pohon anggur, durian, avokado dan lain sebagainya, ya. Nanti kalau butuh misalnya nanti untuk dibantu untuk tenaga-tenaga teknisinya, kami siap, ya. Jadi sekarang ini untuk daerah-daerah yang terpapar bencana, jadi air tanah itu bisa langsung disuling, ya. Bahkan mahasiswa kami, bimbingan kami, ada air yang tadinya tidak layak minum, kemudian bisa langsung diminum dari situ. Insya Allah nanti kami turunkan, ya Pak ya. Ya, jadi konsep wakaf produktif. Ya, saya setuju. Jadi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai sekarang ibu bapak pernah nggak di Masjidil Haram kekurangan air minum? Nggak ya, bahkan kelebihannya. Ya, kebersihannya juga tidak pernah luput ya. Keamanan juga tidak pernah luput dari pantauan. Kemudian kira-kira apakah tiap hari minta bantuan? Enggak. Enggak kan? Itu dari mana? Itu dari wakaf, Pak. Ya, jadi wakafnya diproduktifkan, ternyata hotel-hotel yang berada di sekitar haram, ya, itu adalah miliknya para wakif. Ya, itu. Insya Allah, ya, kami juga lagi bangun rumah sakit, 4 lantai sudah jadi, tinggal interiornya. Ya, tapi di daerah Soreang. Mungkin besok lusa kalau di Antapani butuh nanti kita bikin apa aja ya, Pak. Ya, insya Allah ya. Di sini memang saya setuju. Antapani itu air sumbernya kurang bagus. Nanti bisa ya. Yang sudah kami lakukan tuh diantaranya sekarang tuh di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, dan yang terbaru kita resmikan tuh di Cirebon, Pak. Jadi ada daerah, Bu ya, orang Cirebon ya. Daerah itu tidak pernah memiliki air yang cukup. Ya, kemudian kami buka proyek untuk mengangkat air tanah, kemudian airnya itu sudah layak bisa konsumsi langsung dari keran. Ya, ini nih mudah-mudahan masih hangat ya Pak RW udah ke ini ya. Terima kasih Pak RW. Jadi dikenang ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi generasi yang Quran itu generasi yang apa? Ya, kira-kira Bapak Ibu masuk generasi Qur'annya apa enggak nih? Pasti, ya. Buktinya ngaji kita di sini ya. Ya. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat. Siapa? Allazina amanu, ya. Jadi yang akan diangkat itu pertama kita sudah punya modal dasar apa Bu? Iman. Iman ya. Ibu iman sama Allah? Iman sama qadar Allah? Ya. Nah, Bapak juga iman? Ini sudah punya kriteria. Jadi Bapak ini termasuk generasi literasi Qur'an. Yang kedua,
Cukup nggak dengan iman saja? Ternyata tidak. Tetapi kita harus mengkaji tentang ilmu. Walladzina utul ilma. Ya, saya salut sama Bapak dan Ibu. Ya, hari Sabtu begini luar biasa. Saya nggak tahu nih, ada nggak ibu-ibu yang belum cuci piring di rumah? Ada. Nggak apa-apa. Ya, masjid dulu, nggak apa-apa. Apa jaminannya kalau kita di masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Man amana billah. Karena keimanan ibu bapak hadir sini. Wal yaumil akhir. Wa qomas sholata. Yang kedua kita menegakkan sholat. Wa ataz zakata. Kita membayarkan zakatnya di masjid ini. Walam yakhsha. Dan tidak pernah Bapak Ibu yang hadir di sini merasa khawatir. Baik, candi sesehan oke itu ya. Cucian tuh ya. Gak apa-apa itu wadah-wadah belum dicuci. Jangan takut. Gak apa-apa bapaknya belum dikasih makan buat makan siang. Gak apa-apa. Gak takut ya Bu ya? Enggak ya? Gampang sekarang mah. Angkat aja ini. Mau pilih lotek Umar? Ceisa? Ustadz kok apalnya lotek ya? Yang saya tahu cuma lotek. Ya ada yang lain juga ya. Ya. Banyak lah ya di sini itu enggak sulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu termasuk generasi Qurani. Amin amin dong ya. Baik, kita lanjut. Ini Bapak Ibu, foto siapa ya? Iya. Coba geser lagi Mas. Tadi ada foto seseorang. Saya izin berdiri ya. Cangkul cita tadi saya. Bukan, mundur. Oh di mana di sini ya seretnya ya? Tadi pakai laptop saya nggak bisa. Ada ini menarik Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan ini kita punya DKM tuh ilmuwan ini dari BRIN. Nih Prof Nanto, siapa ini? Ini namanya Philip Kahiti. Dia bukan seorang Muslim. Ya, saya katakan Philip Kahiti ini pengarang buku The History of Arab. Siapa yang baca The History of Arab itu biasanya itu anak-anak yang mau menjadi doktor di universitas baik universitas Islam atau universitas MIT gitu kan ya. Kemudian Oxford University dan sebagainya. Jadi beliau ini walaupun bukan seorang muslim tapi beliau mendalami tentang literasi Al-Qur'an, kemudian sampai beliau punya satu statement yang luar biasa. Kata beliau, kekuatan dan daya tarik Al-Qur'an apa? Munculnya irama dan retorika. Jadi irama di dalam Al-Qur'an dan retorikanya itu sangat kuat. Cok punten. Ya, misalnya kita gampang-gampang deh, Bu. Kalau surat Al-Fatihah itu diawali dengan apa, Pak? Nah, ini Al-Mukarram nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rajim, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira indah nggak itu? Ya, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Indah nggak? Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Indah nggak? Kalau dibalik, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, boleh nggak? Nggak boleh. Karena artinya akan beda. Benar nggak? Akan beda. Ya, nah ini hebatnya Al-Qur'an. Dialihkan ke dalam terjemahan semua bahasa pun dalam kedudukan sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memainkan peran penting. Ya, sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dan sebagainya. Ini Philip Kahiti. Dia bukan muslim sampai sekarang, dia tidak dikenal sebagai seorang muslim, tapi dia adalah ilmuwan. Di mana buku The History of Arab itu mengemukakan bagaimana Islam mulai tumbuh, berkembang sampai terus gitu kan ya, dan kritik-kritiknya luar biasa. Ya, bukunya ada di lemari kami, Bapak Ibu. Nah, salah satunya Pak Ketua DKM saya izin ya. Ini Kamalul Lughah Qur'aniyah.
Ini tentang kemukjizatan Al-Quran dari sisi pendekatan bahasa. Siapa yang menulis kitab ini adalah Profesor Muhammad Imam Dawud. Ya, beliau itu lulusan dari Azhar University. Saya pernah ke rumahnya. Ya, bulan Agustus 2017 kami beserta rombongan dosen-dosen ya dari Indonesia atas perintah dari Kemendikti Saintek, dulu Kemendikti Dikti, kami berangkat ke sana. Kurang lebih 1 bulan kami berjumpa dengan pengarangnya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini yang saya terjemahkan ini sudah kami terjemahkan. Ya, saya tanya, Prof, demikian banyak karya yang Prof tulis. Ini paling tipis, makanya kami terjemahkan karena yang lainnya itu segini. Iya, masih ada tuh. Belum dibuka dari segelnya, ada. Ya. Ini ya, udah ada ini kalau Ibu Bapak nanti mau lihat bagaimana kehebatan dari bahasa Al-Qur'an, dan beliau Prof Imam Daud itu sudah 3 kali ke Indonesia. 2 kali ke Salman tanggal 26 September 2017 sama sekitar 2 tahun berikutnya beliau ke sini, ya. Kemudian beberapa kali. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau nih, Bapak Ibu ingin tahu deh masjidnya di mana? Masjidnya di Kairo. Setiap sholat zuhur beliau sediakan makan siang Pak RW. Makan siang disediakan oleh beliau gratis. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang studi di Azhar University atau Ismailia atau American University, beliau gratiskan untuk membaca buku-bukunya. Kemudian wifi-nya juga free, gratis. Ya. Lantai 6 sebagai tempat beliau tinggal. Kenapa kata beliau? Saya nggak mau mengganggu para tamu, biarkan saja. Biar nanti saya yang turun. Ya. Nah, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, apa kaitannya ini dengan literasi Al-Qur'an? Ya. Jadi Al-Qur'an ini luar biasa. Didekati oleh orang beriman akan memberikan manfaat banyak. Seperti Bapak Ibu nih. Kita kan masuk tarhib Ramadan ini ya. Bentar lagi kita bulan Ramadan. Salah satu yang paling dianjurkan di bulan Ramadan itu ya, sebagaimana disebutkan, boleh slide-nya digeser aja, Kang. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan itu mulia, ya, di antaranya karena di bulan Ramadan itu Al-Qur'an dinuzulkan. Ya. 17 Ramadan itu kan ya Al-Qur'an itu turun. Ya, itu ya. Di para mufasir, para ahli ilmu Al-Qur'an, nah ini diantaranya ini Prof, mohon izin. Ya, ini kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an. Ada Manaul Qoton fi Ulumil Qur'an. Ada Dr. Jarkasi Ulumul Qur'an. 4 jilid, 2 kali ini. Ya, itu membahas. Jadi Al-Qur'an itu sampai turunnya aja itu ditelisik. Ya. Nah, ini saya ingin berbicara sedikit. Nama yang paling masyhur ya, ini termaktub dalam kitab ini adalah Al-Qur'an. Artinya bacaan. Jadi Al-Qur'an itu harus kita baca. Kira-kira Bapak Ibu, nih, Pak, nikmat nggak kalau baca Quran? Iya, Pak Yayasan, tahu tuh pengen baca Quran, Pak. Alhamdulillah. Nikmat. Betul ya, Bu ya? Coba ya, tadi sajaknya aja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ya, sekarang kita zaman modern. Bapak Ibu mau menjelang tidur, ya, mau bobo, ya, coba bawa tab atau apa itu gadget juga ya. Lantunan Al-Qur'an bisa Al-Misyari atau misalnya Nanang Qasim. Kalau ibu-ibu misalnya, siapa yang demenan ibu nih kalau dengerin ayat Quran? Muzamil kah? Atau Kang Abul Khair? Ya bisa. Udah direkamnya Ustaz ya? Banyak alumni-alumni dari Imam Muda Salman tuh udah ada. Ya. Muzamil Hasbalah misalnya, silakan. Ya. Bapak misalnya, Pak RW senangnya siapa? Pak RW nanti qoriahnya. Mungkin Maria Ulfah gitu kan ya. Yang tua itu Maria Ulfah dulu yang saya kenal. Mungkin sekarang ada yang muda-muda ya. Baik. Ada Alkitab. Alkitab itu artinya yang ditulis. Jadi Al-Qur'an itu yang kita bawa itu yang
Ditulis. Ya, tapi persoalannya, Ustadz, apakah yang ditulis ini Quran apa tidak? Kok terdiri dari kertas dan cetakan? Ini tulisannya itu seperti itu. Ya, mana? Tuh, Pak Ustadz, Abu, tolong dibawakan satu mushaf. Nah, udah itu aja, udah nggak apa-apa. Ya, ini kadang-kadang jadi pertanyaan krusial. Apakah Al-Quran tuh yang ini? Ini kan kertas. Ya, tetapi ketika kertas ini sudah ditulisi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ini tingkatnya menjadi naik, Pak. Ini jadi mushaf. Tapi apakah ini kalamullah itu? Karena Al-Quran itu la sautun, wala harfun. Ya. Nah, ini menarik sedikit ya. Kita berpikir sedikit juga. Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang pertama. Ya. Dalam Al-Baqarah yang pertama itu lantunan ayatnya itu apa ya, Bu ya? Nah, punten nih, Bu. Surat Al-Baqarah saya bantu deh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Oke. Ya. Zalika. Kenapa Allah menyebutkan dengan diksi zalika? Kenapa coba kira-kira? Karena Al-Quran yang hakikinya itu di Lauhul Mahfuz. Ya, jauh tetapi dekat. Kenapa Pak dekat? Ya dekat tuh bisa kita lihat. Ya, benar nggak? Wah jangan pusing-pusing Ustadz, tuh ngasih kuliah teh. Ini mah bukan masa. Nggak apa-apa, sedikit saja. Nah ini dia, Bapak Ibu, ini ada salah satu manuskrip. Ya, bukan seperti yang sering kita temukan dalam Al-Quran kita. Ini boleh jadi nanti Ricky bisa Dewani dan lain sebagainya. Tapi ini ada pada Universitas Birmingham. Ya, jadi Al-Quran itu sudah ada pada perguruan tinggi yang non berbasis agama. Ya, bahkan di MIT, di Fakultas Hukum nih Pak RW. Di Fakultas Hukum itu apa? Di situ dipang-pang tulisan Al-Quran. Padahal bukan, kalau di Syariah, di UIN Bandung sih mungkin ya. Ini maka Fakultas Hukum. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Bayangkan Pak. Ya. Terus teman saya, dia jebolan dari Jerman. Ya. Salah satu buku yang dia teliti, ya, bukan karya ulama Islam. Ya, tapi terakhirnya dari tulisan itu ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Hebat, ya. Jadi Al-Quran sudah mendahului dari apa yang kita pahami. Ya, dulu di tahun 90-an ada seorang ahli kedokteran, Maurice Bucaille, ya, La Science, La Bible, and La Quran. Ya kebetulan dari Prancis. Ya, jadi sains Al-Quran tentang kehidupan manusia. Ya, kan dalam Al-Quran itu pertama-tama ya Allah tiupkan ruhnya. Ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian jadi janin, jadi zigot, kemudian lahir oe. Ya kan itu ya? Itu Al-Quran menyebutkannya, ya. Nah, kemudian dikajilah oleh dokter-dokter kandungan, ya. Ya. Jadi ada teori-teorinya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide Kang. Next slide. Nah, ini dia tadi ya. Jadi yang lebih terkenal tuh Quran, ya. Kitabnya. Oke, terus. Next slide. Oke, dia. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran tadi Alkitab. Artinya yang tertulis. Al-Quran artinya bacaan. Apa lagi? Asyifa. Apa artinya asyifa? Obat. Ibu kalau misalnya lagi gusar, gundah gulana. Ibu-ibu kalau gusar gundah gulana apakah karena tanggal tua apa karena yang lain? Sob. Saya nanya deh. Jadi penuh payun, macam-macam, salah satu macam aja, Bu. Galau aja. Kira-kira penyebabnya apa kira-kira, Bu? Pengen belanja. Ya, kupingkan Bapak-bapak. Jadi salah satu kerinduan ibu-ibu, ya, ingin belanja, suka diantar nggak Pak? Ya, cing. Ini Bapak lah.
Setelah diantar nggak Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, saya percaya bapak-bapak yang hadir di sini ya, yayasan ya, ini adalah bapak-bapak yang setia Bu, adek, ya, setia. Sekedar diantar belanja, Bapak mau nggak Pak? Mau ya? Kalau saya mau, ya. Tapi giliran nanti deket ke kasir, Bapak suka ngumpet. Alasan anak naon Pak ya? Ya, itu pernah ada kejadian Ibu, hati-hati. Ibu, saya sarankan kenal nama Bapak yang aslinya ya. Iya, karena pernah kejadian. Ya, giliran bayar kemana suaminya? Jalan loh, gitu kan ya. Ya, akhirnya lapor ke security. Nah, ini kan ya. Ada apa, Bu? Pak, tolong umumin, panggilkan suami saya. Baik, Bu. Siapa namanya, Bu? Oh, si Papa ya. Si Papa tuh siapa ya? Udah berpuluh-puluh tahun manggilnya kan Papa ya. Gak tahu, padahal namanya misalnya bisa saja Amir atau Udin gitu kan ya. Iya, dipanggil oleh pas security itu. Tolong yang namanya Papa, kan ke kasir. Udah ditunggu 5 menit nggak datang-datang juga, gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu cerita bukan jamaah masjid Baitul Mukmin. Ya Bu ya? Bukan ya. Nah, yang saya ingin katakan, ketika Ibu tadi galau, maka yang terbaik adalah kita sambangi Al-Quran. Ya, ya. Ustadz boleh nggak kalau sekali-kali dengerin Bunga Seroja deh? Ya, ya. Atau misalnya apa lagi? Ibu senangnya lagu apa sih Bu? Hah? Apa Bu? Nggak apa-apa tuh ya? Oh, slow rock, memory always somewhere gitu kan ya? Scorpion ya Pak RW, catat aja. Oh, The Purple. Oh iya. Nggak apa-apa. Baik. Nah ini dia. Al-Furqan, Asy-Syifa. Nah sekarang tentang Asy-Syifa ya. Jadi banyak orang yang merasa problem kehidupannya itu belum terpecahkan. Maka yang paling baik adalah Bapak Ibu kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Benar enggak? Syifaa'un. Sok. Tadi galau ibu-ibu. Misalnya kan ya, kira-kira yang layak untuk kita deketi ayat Al-Quran tentang kegalauan apa? Ya, kira-kira ayat apa? Sok. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Kan ya? Dalam Al-Baqarah 155 156 itu Allah kan menguji. Kan ya? Apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Nah, galau tuh khauf, Bu. Ya. Ya, misalnya ibu-ibu gaulnya, aduh Pak Ustadz, anak saya teh udah dewasa, udah lulus kuliahnya, udah dapat kerja, tapi belum dapat pasangan. Ada yang begitu nggak? Ada. Ini bapak-bapak juga. Ya. Apalagi anak sekarang itu beda dengan kita-kita dulu ya. Kalau kita dulu udah 20 tahun tuh udah pasang bendera. Kan ya? Bendera kalau misalnya belum ada yang ngelamar. Kan ya? Kalau sekarang kan enggak. Ya, udah lulus aja, santai-santai aja deh, mah. Mau kemana gitu kan ada kan ya. Bahkan ini hasil riset nih, Pak. Nih, Prof. Di BRIN juga nih, kita ini kan. Sekarang saya hasil riset di 2023-2024, ya. Negara-negara maju, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, sekarang tuh mengalami yang pertama itu adalah resesi seks. Apa dampaknya dari resesi seks itu? Perusahaan-perusahaan itu tidak punya generasi pelanjutnya. Ya. Orang tidak mengindahkan yang namanya married, hidup berkeluarga. Ya. Bahkan kadang-kadang pasangannya itu boneka, bantal, guling, pohon aja dinikahin. Bayangin. Betul. Dan itu hati-hati nih, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ekstremis yang bisa mengarah pada
Apa? Radikalisme. Baru-baru ini ketangkap ada seorang anak membunuh ibu kandung dan adik kakaknya di Jakarta Utara. Ada seorang anak di NTT, dia gantung diri. Alasannya macam-macam. Ya, banyak Bapak Ibu, itu diantaranya, itu ekstremisme. Bahkan orang pernah ya di daerah Cilandak, anak SMP menghabisi nyawa ibunya. Bapaknya ada di atas padahal. Itu Cilandak itu. Ya. Ini harus kita antisipasi. Maka bagaimana jawabannya? Tadi Pak RW sudah menyampaikan. Sekarang itu silakan anak-anak kita ajak ke masjid Pak RW ya. Tapi nanti di masjidnya didampingi oleh ayahandanya. Dampingi atuh, bapak atuh, gitu kan ya. Atuh bapaknya kan pulangnya sore mah, malam. Ya bisa yang malamnya atau subuh lah kita dampingi ya. Jangan dilepas ya. Ya cek budak mah lamun ulin jeung budak deui ya. Pere punten nih. Cek orang Antapani, budak jeung budak deui salat teh silih sikut. Kalau tidak silih sikut enggak jadi salatnya. Iya. Jadi ini perlu ya. Baik. Kita lanjutkan dulu deh. Kang, lanjut Kang. Oke dia. Belum barusan tuh ada. Nah ini dia. Ya, karakteristik dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu punya gaya bahasa yang khas ya, Bu ya. Sok. Bapak Ibu pernah bosan nggak baca Quran? Ya. Bahkan ketika Bapak Ibu sholat yang jahar ya, diimamin oleh Abul Khair, oleh Ustadz Fatah. Nikmat nggak mendengarnya? Kalau kita mendengarkan yang baca Qur'annya juga penuh dengan perasaan, kita nikmat nggak ibadahnya? Pasti nikmat, benar nggak? Ya, benar. Sok, gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi berperan sebagai penerima. Udah nggak apa-apa ya. Jadi Al-Quran itu huwa kalamullah al-munazzalu ida Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilatil malak Jibril al-muta'abbadatu bitilawatihi. Cing sok terjemahkan ku bahasa Baitul Mukmin. Naon tah? Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bacanya ibadah enggak? Ibadah. Ya, makanya mulai nih. Sebagai isi dari Tarhib Ramadan itu, kita mulai ingin memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk baca Quran. Kalau tidak baca Quran, bisa simak Quran. Laras tuh? Betul, ya. Oke, ya. Oke, next slide, Kak. Nah, kalau nggak salah ini sampai ilmu tafsir ini Pak RW. Ya, sampai ilmu tafsir. Tapi jangan ke sana lah. Tuh, mogok nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Nih Bapak Ibu, Pak DKM khususnya dan juga Bapak yang lainnya, ini ada al-ijazul ilmi wal bayani warrokmi lil Qur'anil Karim. Naon sadari eta kitab naon teh? Ini adalah tentang kemujizatan ilmiah, ya. Tentang apa? Tentang hitung-hitungan Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ayat-ayat tentang fikih itu cuman 150. Tok. Ya, sholat, senana pakai usoli apa hente, apakah diawali dengan bismillah apa langsung ayat, itu. Ya. Kemudian juga tentang munakahat, fangkihu ma tobalakum dan seterusnya. Kemudian haji, al-hajju asyurum ma'lum dan seterusnya, gitu kan ya. Itu cuma 150. Tapi tentang keilmuan, tentang literasi daripada keilmuan itu ada 750 ayat lebih tentang ilmu. Ya. Ya, ini penting. Nah, Al-Quran merupakan sumber primer agama Islam. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai sumber primer. Bapak, gundah, gulana, cing ari bapak biasanya pami hariwang teh hariwang non Pak? Pak RW biasanya kekhawatiran tentang apa Pak RW? Tadi sudah security ya, saya setuju. Yang kedua apalagi ini Pak RT-nya bertanggung jawab hebat ini. Sampai rela memperjuangkan ke sana itu ya. Luar biasa, ya, yakin, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi tentang pendidikan, tentang akhlak, tentang security, ya kan ya? Iya. Sok. Banjir, coba ya. Sampah, coba.
Kan itu dalam Al-Quran sudah disebutkan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Apakah tiba-tiba itu yang di Cisarua apa yang di Lembang itu? Bandung Barat. Bukan, enggak kan? Ya. Enggak, tapi ada sebab. Tuh yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, tiba-tiba enggak. Jadi bukan hanya masalah cuaca saja yang ekstrim, tapi juga ada perilaku manusia yang tidak wise. Ya, ada pembalak liar, ada perusahaan dia ingin untung sendiri, biarin yang lain, amdalnya tidak diperhitungkan. Ya, nah mudah-mudahan nanti melalui kebijakan pemerintah sekarang tuh, yang salah dihukum ya Pak RW-nya, ya salah dihukum dong. Jangan tidak dihukum supaya apa? Dia kapok. Ya, jangan semena-mena. Betul enggak? Ya, kita maju bersama. Ya, pengusaha dapat untung, kita juga sebagai warga dapat untung. Ya, baik, next slide. Nah, ini tentang Al-Quran, ini lagi-lagi dari Manaul Qoton. Ini kitabnya nih ya. Ya, terus Kang. Nah, terus inna hadzal Quran terus. Nah, ini kandungan Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu ada 7 minimal nih ya kan ya. Ada 7 macam. Ya. Nah, ini ada sumbernya. Ada tentang keimanan, akidah, ada syariah, ada akhlak, dan juga ada tentang pengembangan sains dan teknologi. Cing, Bu, Pak, sekarang yang dianggap negara yang superpower tuh, yang maju tuh, yang menguasai apa kira-kira Pak? Teknologi dirgantara, ya. Terus itu kan harus ekonominya kuat, bener nggak? Iya dong, kan untuk menjaga asetnya kan harus pakai pertahanan yang kuat, betul nggak? Ya. Nah kira-kira mereka itu dari mana mendapatkan ilmunya? Cing, pesawat terbang asal muasalnya dari mana? Dia mengkaji tentang burung, ya burung dikaji, kemudian oh begini teorinya kan ya, burung elang mah begini, burung pipitnya begini dan seterusnya. Sekarang ya, yang sekarang dijago-jagokan ya menjadi satu primadona dari negara yang maju itu adalah pesawat misalnya F-35 dan sebagainya. Betul ya Pak RW ya? Iya kan? Itu dari situ. Makanya umat Islam harus maju. Kalau umat Islam maju buat nyerang orang tidak, ya. Untuk mempertahankan, jadi kudu dijaga. Kata Pak RW tadi, security itu harus kuat. Kalau enggak jebol, hati-hati, ya. Baik, next slide. Nah, ini dia. Tadi yang saya sebutkan ya tentang hukum cuma 150 ayat, tapi tentang sains, tentang ilmu pengetahuan itu ada 750 lebih ayat. Nah, itu harus kita gali. Ya, nanti Ustadz Fatah Abdul Khair ya adakan kajian di sini ya. Apalagi kita punya mudir nih ya. Rois dari masjid ini seorang ilmuwan, guru besar, mantan di BRIN, luar biasa. Ya, ayo. Ya, kita mainkan. Ya, bahwa Al-Qur'an itu bisa. Nanti kita bisa bantu nih Pak Ketua DKM ya. Misalnya mau ahlinya fisika kah, ya. Kalau fisika ada yang namanya ada Profesor Agus Purwanto yang nulis ayat-ayat semesta. Kalau tentang elektro nanti bisa didatangkan Profesor Warno atau Profesor Sarif Hidayat ya dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga tentang yang lain-lainnya kita insya Allah sok dikaji di sini. Mereka juga akan senang. Ya, itu dia ya. Oke, next slide. Nah, ini tujuan dari Al-Qur'an ini ya tadi sekait dengan akidah, fikih, akhlak gitu kan ya. Maka Al-Qur'an memberikan edukasi kepada kita yang sangat hebat. Oke, next slide. Nah, ini kemujizatannya Al-Qur'an. Secara bahasa Al-Qur'an itu betul-betul menjadi ini. Ini dia Bapak Ibu, ya. Ini salah satu kitabnya yang ditulis oleh Profesor Muhammad Imam Daud. Kemudian secara ilmi, izazul ilminya luar biasa, ya. Sains sudah membuktikan sekarang. Ya. Membuktikan. Kemudian juga ijaz secara tasyri. Syariat yang didakwakan oleh Al-Qur'an itu bermanfaat buat kita. Bermanfaat apa enggak, Bu? Bagi Ibu luar biasa ya, Bu ya? Ya, betul. Ya.
Sehingga Al-Quran mengistimewakan kaum ibu. Ya, Pak RW, Al-Quran itu mengistimewakan kaum Hawa. Makanya ada surat An-Nisa. Ada Arijal nggak? Nggak ada. Ya, Arisan ada juga ya. Ada Siti Maryam. Ya, Siti Maryam yang luar biasa diberikan kedudukan yang terhormat. Ya kan ya? Luar biasa itu. Beliau itu. Ya. Oke, next slide. Kita berinteraksi dengan Al-Quran nih. Sebagai salah satu bagian dari tarhib Ramadan, perbanyaklah kita tadarus Al-Quran. Ya, jadi supaya tarhibnya kena ya, Bu Ustadzah ya. Yang kedua, perbanyak sodakoh. Karena sodakoh itu luar biasa. Ya, ayu sodakoti abdol ketika sahabat bertanya kepada Nabi. Kata Nabi, as-sodakotu fi Ramadan. Ya, bapak-bapak, kalau bapak-bapak pingin banyak rezekinya, banyak sodakoh di bulan Ramadan. Ya, Ustaz, kalau sekarang masih bulan Sa'ban itu ada tromol usian. Isi, ya, isi. Allah akan dilipat gandakan. Kenapa? Ada ayatnya. Ya, oke. Tadarus, ya, kita bikin tadarus ya, supaya tidak ngantuk. Bagaimana tadarusnya? Bersemangat saja. Ya, nanti Ibu Ustadzah akan mempersiapkan, Pak RW akan memberikan dukungan, Bapak Yayasan akan memberikan dukungan, Pak DKM juga akan. Sok. Kalau bosen dengan Ustadz yang ada, misalnya sama saya bosen, enggak bosen kan ya? Undang Ustadz yang lain. Ya, sekira-kiranya betul-betul dia bisa mengedukasi kita, menyemangati kita. Ya, ini perlu. Kemudian selain sodakoh apa lagi? Tadi qiraatul Quran. Yang kedua, sodakoh. Yang ketiga, apa? Iktikaf. Ya, perbanyaklah kita kunjung ke masjid. Masjid ini sangat indah. Karpetnya juga luar biasa. Makanya saya boleh mengatakan masjid terbaik di wilayah Antapani Kidul itu ini, Pak. Ya, saya kasih trofi nih. Ya, artinya maksudnya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain gitu maksudnya ya. Ini terbagus. Ya, kalau nggak salah kemarin renovasinya habis berapa, Pak? Gede nggak salah ya? Oh, iya, coba ya. Bapak Ibu yang sudah mentasarufkan dananya ke sini, saya yakin, lihat akun Bapak Ibu, lihat pakai gadget, ya pasti itu akan bertambah. Karena Allah tidak menyalahkan. Kenapa? As-sodaqotu tadfa'ul bala. Ya, sodakoh itu akan menjaga kita dari bala, dari mara bahaya. Itu akan dijaga oleh sodakoh. Bahkan menurut keterangan, ya, salah satu keterangan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, orang yang membayar sodakoh, memberikan sodakoh, maka takdirnya bisa diubah. Misal, ya, ini di zaman Kangjeng Nabi Daud ini, ya, ada orang yang ajalnya itu mungkin gini ya, ajalnya itu hari besok, tapi karena dia rajin sodakoh, oleh Allah diundur sampai beberapa tahun kemudian. Hebat nggak? Hebat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati, menurut hemat saya, jangan terlalu banyaklah ngaji ya. Yang berat atau nanti ya. Sebenarnya saya sudah nyiapin dengan tafsirnya ini, panjang ini kan, tapi nggak usah ya. Tapi nanti kalau butuh insya Allah ya. Ya, maksudnya nanti tentang ilmu tafsir. Tafsir tuh nanti ada dua macam. Ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Tahlili diantaranya adalah kitab tafsir Jalalain. Kalau maudhu'i misalnya Al-Maroghi, ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu MC yang luar biasa puisinya kaya. Langsung doa ini. Oh, memang nggak dikasih kesempatan untuk tanya jawab? Enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada. Sudah menunggu makan siang. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya mada sebagai tamu ya, ad-dhaif kal mayit, demikian ya. Jadi tamu itu seperti mayit, tergantung tuan rumah. Nah, tuan rumahnya udah meminta, ya
Pak RW catat tuh. Siap ya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Seraya memanjatkan doa atas segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan menjadi tamu agung kita memberikan keberkahan kepada kita semua, baik secara lahir maupun batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu Masjid Baitul Mukmin dalam rangka tarhib Ramadan. Kami bersedia untuk menerima kedatangan bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, penuh magfirah ampunan-Mu ya Allah. Ramadan 1447 Hijriah. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, agar kami diaku sebagai hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabbana, kami lemah tanpa kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berikan kekuatan iman kepada kami, sehingga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hayat kami. Menjadi saksi, menjadi bekal kami di hadapan-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Limpahkanlah rezeki dari-Mu yang halal dan thayyib agar menjadi bekal kami menjalani ibadah Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kami layak menjadi hamba-Mu yang taat, patuh atas titah dan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, ustadz-ustazah kami, para pemimpin masyarakat kami, founding father daripada masjid kami. Kalau yang masih hidup, berilah mereka kesehatan dan rezeki-Mu yang berkah ya Allah. Kalau yang sudah wafat, berilah mereka tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fanhum. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha Pemberi Hidayah. Engkau Maha Berkah. Engkau Maha Rahman dan Rahim. Limpahkanlah, curahkanlah kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami, jamaah Masjid Baitul Mukmin, sehingga kami kelak menjadi ahli-ahli masjid sesuai yang Kau janjikan, bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan sedikit pantun. Saninten buah saninten diical di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.